Oke, tadi kita sudah menyelesaikan bagian view-nya ya dari MVVM. Sekarang bagian modelnya dulu. Ya, model ini sebetulnya cuman file biasa sih ya. Model ini cuman sebuah file yang menampung data ya, blueprint dalam bentuk data kelas. Nah, model ini boleh punya lebih dari satu kelas dan penerapannya sih bebas ya, boleh ditaruh dari dalam satu file yang sama ya atau dipisah-pisah per kelas. Ya, di sini biasanya kita kan kalau bikin data kelas ya satu file kelas gitu ya. Di sini kita jadikan satu aja, ya kita coba jadikan satu bisa enggak sih? Ya. Jadi sekarang di model klik kanan lalu new, pilihannya tetap Kotlin class or file. Ya, beri nama model tapi sekarang pilih file. Ya, bukan lagi kelas. Ya, nanti kalau misalkan ada model-model yang lain dalam bentuk data kelas yang lain, kita akan taruh di satu file yang sama. Ya, jadi bikinkan satu kelas namanya model.kt. Kemudian di dalamnya kita cuman bikin data kelas student gini aja. Dan untuk menyederhanakan semuanya ini adalah string nullable. Ya, untuk masalah val dan var nanti kita ganti aja nama dan lain-lain. Ini mestinya kan var ya, bisa diganti lah. Kalau ID student ID harusnya tidak bisa diganti. Ya, oke, bikinkan data kelas student file ID string, kita anggap string semua ya dan semuanya nullable. File name string nullable, file DOB string nullable, file phone string nullable, dan foto URL. File, oh tadi saya mau ganti var kok jadi file semua. Ya ini saya ganti var semua ya, var, dan satu lagi var foto URL. Sama, string nullable. Oke. Lalu, ya, nah, untuk recycler view itu kan butuh adapter ya. Semoga teman-teman masih ingat nih. Ya, kita butuh adapter, maka kita akan bikin adapternya, tapi kita taruhnya bukan di model, tapi di dalamnya view. Ya, kenapa? Karena si adapternya ini sebetulnya kan untuk UI logic ya, untuk menampilkan datanya itu ke recycler view. Nah, karena isinya hanya UI logic, makanya kita taruhnya di view dan bukannya di model. Ya, jadi kita bikin student list adapter, tapi di view, ya jadi hati-hati, jangan di model, tapi di view, klik kanan, new Kotlin class file, student list adapter. Student list adapter, ya, betul. Ya, student list adapter, pilih kelas, lalu kita akan membuat adapternya untuk recycler view. Semoga masih ingat ya, kalau lupa konsepnya, nanti saya kasih linknya deh di bawah ya. Jadi kita butuh datanya dalam bentuk release of student. Ini kayaknya typo ya, kurang T, tapi enggak apa-apa. Ya, jadi kita kasih data dulu, file student list dalam bentuk release of student. Ya, lalu kita nggak melakukan turunannya dari recycle view dulu, kita bikin view holdernya dulu di dalam, ya biar nggak error. Jadi di sini bikin inner class dulu, student list view holder dengan satu variabel untuk view-nya. Turunkan dari recycler view dot
view holder, passingkan si view-nya. Ya, baru di sini kita turunkan kelas student list adapternya itu dari recycler view dot adapter yang isinya adalah student list view holder. Ya, makanya kita bikin dalamnya dulu si student list view holdernya karena dibutuhkan sama parameternya si ini recycler view. Ya, terus ini butuh konstruktor jadi kurung-kurung. Lalu terakhir kita harus implement members. Tiga-tiganya. Nah, semoga masih ingat semua ya, ini caranya membuat sebuah recycler view adapter. Oke, dari tiga method ini, dari tiga function ini, paling gampang yang bagian sini, get item count, ini adalah student list dot size. Ya, ukurannya dari array list ini. Kemudian on create view holder ini intinya kita harus nginflate layout dulu ya. Ini kalau nggak hafal, saya juga nggak hafal sih code-nya. Mari kita ngintip aja dari code sebelumnya. Nah, ini dia. Kita butuh inflator, terus butuh bikin view, kemudian di return student view holder. Oh, nama kelasnya keliru, student view holder saja ternyata. Mana ya? Nah, ini student view holder. Saya tadi bikin namanya adalah student list view holder. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau disamakan dengan slide, samakan dulu ya. Ini semoga bisa di-rename. Oke, gini aja. Ya, kalau melakukan kesalahan yang sama dengan saya, klik kanan di sini, kemudian di refactor, lalu di rename. Kita mau ganti namanya menjadi student view holder saja. Nah, itu ya. Tadi salah nama. Oke, di sini apa yang perlu dilakukan? File inflator sama dengan saya tidak hafal, ya. Ya, code ini mestinya tidak perlu dihafalkan ya. Kalau lupa ya buka lagi aja slide-nya atau code-code sebelumnya. Lewat inflator.from parent context. Lalu kita inflate. Yang di-inflate adalah resource-nya R layout. Nah, ini R-nya kita harus ngimpor. Jadi pastikan teman-teman autocomplete ya, mulai dari layout. Dan R-nya yang mana? Dari package masing-masing, dari ADV week 4. Karena kalau diketik terus, nanti tidak terdeteksi bagian, nah ini kan, dia tidak mendeteksi R-nya. Kita masih ngimpor manual, Alt, Enter, import, baru ini bisa meneruskan. Ya, kita inflate-nya adalah student list item, kemudian parent dan false. Baru view-nya di return. Return student view holder dalam kurung view. Nah, oke. Function kedua beres. Function berikutnya adalah onBind view holder. Ya, ini tujuannya untuk menampilkan data yang sesuai di masing-masing item, ya kan? Oke, saya akan ambil dulu student yang sekarang. File student sama dengan student list index ke position. Kemudian, karena kita butuh akses holder view berkali-kali, semoga masih ingat bisa dirangkum dengan block width ya. Nah, width holder.view. Lalu kita bisa akses text ID,
text id dot text sama dengan student dot id, text name dot text sama dengan student dot text. Kok dot text dot name. Ya, kemudian ada button detail, maka kita harus tambahkan listener. Button detail dot set on click listener. Nah, ini waktunya navigation controller kita beraksi. Ya, jadi kita tidak bikin navigation controller sama sekali di activity main, tapi bikinnya justru di dalam sini. Ya, di dalamnya adapter. Karena kita butuh manggil action ini untuk masing-masing tombol. Oke, button detail dot set on click listener seperti biasa. Di sini kita bikin action, ya, file action sama dengan namanya berarti student list fragment directions, ya kan, dari student list fragment, terus kita ambil actionnya, action student detail, lalu navigation dot find nav controller dari tombol ini, ya, dari pakai it aja, lalu tinggal navigate dengan menggunakan action yang sudah kita miliki. Ya, nah ini kalau lupa lihat lagi ya yang kemarin tentang navigation ya, navigation controller terutama. Oke, kemudian kita siapkan satu function tambahan di adapter ini, yaitu untuk merefresh data. Ya, di sini kita bikin function update student list dengan menambahkan student list yang baru, ya pakai student list yang baru, tinggal kita clear, terus add all dari new student list, dan kita panggil function khusus notify dataset changed. Ya, ini memberitahu si recycler view bahwa datanya itu berubah, ya jadi harus di-render ulang. Oke, kita tambahkan aja, saya tambahkan di bawah sini ya. Fun update student list dengan sebuah parameter new student list yang jenisnya adalah, kita samakan ya, itu array list of student. Lalu di sini tulisannya list, tapi tidak apa-apa sih, harusnya bisa. Ya, student list dot clear, kemudian add all dari new student list. Ya, ternyata mau kan ya terima array list, jadi tidak harus pakai list ya. Kemudian notify dataset changed untuk memaksa recycler view merefresh tampilannya karena datanya berubah semua. Oke, function ini selesai. Nah, dengan demikian model kita selesai. Modelnya sebetulnya gampang sekali sih. Ya, modelnya itu hanya satu ini aja tadi di dalamnya model.kt. Ya, tapi kita menambahkan sebuah view tambahan ya, yaitu student list adapter. Karena ini diperlukan untuk bisa menampilkan data yang tepat di recycler view. Nah, waktunya nih sekarang kita hubungkan antara view dan modelnya dengan membuat yang namanya view model. Ya, caranya gimana kita akan pelajari di video berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu.